Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Marib dari jurusan Sastra Inggris kelas 5E. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pemikiran filsafat bahasa dari John Langsau Austin. Kita mulai dari perkenalan tokoh terlebih dahulu. John Langsau Austin atau biasanya disebut J.L. Austin, ini adalah seorang filsuf berkebangsaan Inggris atau Britania Raya. Beliau lahir di Lancaster pada tanggal 26 Maret 1911 dan meninggal pada tanggal 18 Februari 1960. J.L. Austin mempelajari tentang filsafat di Oxford dan kemudian menjadi seorang profesor di tempat tersebut. J.L. Austin pernah bertugas menjadi seorang tentara pada British Intelligence Corps dan mencapai pangkat letnan kolonel pada saat masa Perang Dunia Kedua. Setelah perang, Austin kembali ke Oxford. Ia menjadi profesor filsafat moral pada tahun 1952. Pada tahun yang sama, ia mengambil peran delegasi ke Oxford University Press dan menjadi ketua komite keuangan pada tahun 1957. Berikutnya, saya akan membahas mengenai pemikiran filsafat menurut J.L. Austin. Austin nampaknya meneruskan pemikiran filsafat bahasa milik Wittgenstein yang memiliki perhatian terhadap bahasa biasa dalam arti penggunaannya dalam pergaulan sehari-hari. Menurut J.L. Austin, kita akan mendapat pelajaran sangat banyak jika kita memberikan perhatian terhadap bahasa sehari-hari yang digunakan dalam pergaulan hidup. Bahkan, menurutnya, tidak jarang masalah-masalah filosofis akan nampak dalam bentuk yang baru jikalau didekati dengan menggunakan unsur-unsur yang ada dalam bahasa sehari-hari tersebut. Austin selalu menekankan bahwa penggunaan bahasa tidak dapat dilepaskan dengan situasi konkret, di mana ungkapan-ungkapan yang kita kemukakan dan dari fenomena-fenomena yang berkaitan dengan penggunaan bahasa tersebut. Seperti contohnya terdapat pada ungkapan yang sering kali Austin lontarkan, yaitu what to say when, yang berarti unsur bahasa what dianggap sama pentingnya dengan dunia fenomena-fenomena when, atau unsur bahasa dalam kata when sama pentingnya dengan unsur fenomena-fenomena dalam kata when. Oleh karena itu, Austin sendiri menamakan konsepnya itu dengan linguistic phenomenology. Nama tersebut dinyatakan sebagai percobaannya untuk menjelaskan fenomena-fenomena dengan melalui penyelidikan bahasa. Dalam pemikiran filsafat bahasanya, Austin mengemukakan tentang pemfokusannya mengenai pembedaan tentang jenis-jenis ucapan dan tentang tindakan-tindakan bahasa. Austin membedakan jenis ucapan yang seringkali kita jumpai dalam bahasa pergaulan sehari-hari menjadi dua, yaitu ucapan konstatif atau konstatif utterance dan ucapan performatif atau performatif utterance. Nah, yang pertama ucapan konstatif atau konstatif utterance. Konstatif utterance adalah ucapan atau tuturan yang digunakan manakala jika kita menggambarkan suatu keadaan yang faktual, yang menyatakan sesuatu atau terdapat sesuatu yang dikonstatir dalam ucapan tersebut. Dalam pengertian ini, ucapan konstatif memang memiliki konsekuensi untuk ditentukan benar atau salahnya. Nah, seperti contohnya ada pada gambar berikut. Dalam gambar tersebut, si A menyatakan bahwa dirinya melihat banyak buaya di penangkaran buaya Belanakan Subang. Nah, ucapan tersebut merupakan ucapan konstatif karena menggambarkan keadaan faktual atau peristiwa yang dapat diperiksa benar atau salahnya. Nah, si B dapat membuktikan kebenaran ucapan si A dengan pergi ke penangkaran buaya tersebut untuk melihat, menyelidiki, serta mengalaminya sendiri. Yang kedua adalah ucapan performatif atau performative utterance. Berbeda dengan ucapan konstatif yang dapat diperiksa benar atau salahnya sehingga dapat ditentukan kandungan makna dari ucapan tersebut, maka ucapan performatif tidak dapat diperlakukan seperti itu. Karena Austin menegaskan ucapan performatif tidak dapat dikatakan benar atau salah seperti halnya ucapan konstatif, melainkan baik atau tidaknya, happy or unhappy, untuk diucapkan seseorang. Di dalam ucapan performatif ini, peranan si penutur dengan berbagai konsekuensi yang terkandung dalam isi ucapannya sangat diutamakan.
Terdapat 4 ciri ucapan performatif, yaitu: 1. Diucapkan oleh orang pertama. Yang kedua, orang yang mengucapkannya hadir dalam situasi tertentu. Yang ketiga, bersifat indikatif atau mengandung pernyataan tertentu. Dan yang keempat, orang yang mengucapkannya terlibat aktif dengan isi pembicaraan, yaitu bukan orang gila. Berikutnya adalah contoh dari ucapan performatif atau performative utterance, yaitu pada gambar berikut terdapat seorang lelaki dan satu orang wanita sedang melakukan upacara pernikahan. Nah, dalam ucapan performatif ini terdapat syarat yang dibutuhkan agar ujaran performatif layak diucapkan. Nah, yang salah satunya adalah semua yang terlibat dalam situasi seperti janji, sumpah, atau penganugerahan sudah selayaknya untuk mengucapkannya sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, dalam contoh pada gambar tersebut, sang lelaki mengatakan bahwa saya bersedia menerima wanita ini sebagai istri saya yang sah. Nah, tentu saja ucapan tersebut baik diucapkan karena sudah terlibat dalam situasi janji atau sumpah untuk pernikahan. Nah, dari contoh tersebut juga kita melihat bahwa peranan si penutur atau si lelaki tersebut bertautan erat dengan apa yang diucapkannya, mempunyai hubungan yang erat, dan berarti masalah utama yang terkandung dalam ucapan performatif adalah apakah si penutur mempunyai wewenang atau kelayakan. Nah, dan ini sudah terjawab bahwa si pria ini mempunyai kewenangan atau kelayakan untuk mengucapkan kata tersebut karena itu dalam situasi upacara pernikahan. Berikut adalah teori tindak tutur atau tindak bahasa yang dikemukakan oleh J.L. Austin. Austin membedakan tindakan bahasa, yakni tindakan lokusi, locutionary acts, tindakan ilokusi, illocutionary acts, dan tindakan perlokusi, perlocutionary acts. Nah, teori tindak bahasa atau tindak tutur atau speech acts ini yaitu tindakan bahasa yang berperan ketika seseorang mengucapkan suatu kalimat atau ucapan. Tindak tutur tidak hanya mengungkapkan gaya bicara si penutur, tetapi juga merefleksikan tanggung jawab si penutur terhadap isi tuturannya. Mengingat isi tuturannya itu mengandung maksud-maksud tertentu dalam mempengaruhi pendengarnya. Nah, J.L. Austin menerangkan tentang teori ini untuk mengatasi perbedaan dan keraguan antara constative utterance dan performative utterance. Tindak lokusi, yaitu tindak tutur si penutur dalam menyampaikan sesuatu yang pasti, sekalipun tidak ada keharusan bagi si penutur itu untuk melaksanakan isi tuturannya. Jadi yang diutamakannya yaitu isi tuturan yang diungkapkan itu dimaksudkan untuk memperjelas tindakan bahasa yang dilakukan itu sendiri. Contoh, ia mengatakan kepada saya, tembaklah dia, berarti melalui ucapan tembaklah mengarah dan mengacu pada orang ketiga. Di sini tidak ada keharusan bagi saya atau si penutur ini untuk melaksanakan isi ucapan tersebut. Artinya, tindakan lokusi ini tidak mencerminkan tanggung jawab si penutur untuk melaksanakan isi tuturannya. Nah, Austin menggolongkan tindak lokusi ini ke dalam 3 subjenis. Yang pertama yaitu tindak fonetis, yakni tindak mengucapkan bunyi tertentu. Yang kedua, tindak fatis, yakni tindak tutur mengucapkan kosakata tertentu yang membentuk suatu gramatika tertentu yang dikenal pula sebagai kalimat langsung. Yang ketiga, tindak retis, yakni tindak tutur dengan tujuan melaporkan apa yang dituturkan si penutur, yang juga disebut sebagai kalimat tidak langsung. Yang kedua yaitu tindak ilokusi, yakni tindak tutur si penutur yang hendak menyatakan sesuatu dengan menggunakan suatu daya yang khas, yang membuat si penutur itu bertindak sesuai dengan apa yang dituturkannya. Dengan kata lain, dalam tuturan tersebut terkandung sebuah kekuatan yang mewajibkan si penutur melaksanakan apa yang dituturkannya. Berikut adalah contoh tindak ilokusi, seperti kata-kata tersebut. Kata-kata berikut. Saya berjanji akan menghadiri pesta perkawinannya.
Saya menyarankan kepadanya untuk bertingkah laku yang baik. Saya menduga pencuri memasuki rumah saya melalui jendela. Nah, contoh-contoh di atas merupakan tindak ilokusi, sebab dalam berjanji, menyarankan, menduga terkandung suatu daya yang menuntut tanggung jawab si penutur untuk melaksanakan isi tuturannya. Namun tindakan ilokusi itu tersebut dahulu harus dilihat apakah situasi dan kondisi yang melingkupi memang sesuai dengan isi tuturannya. Austin membagi tindak ilokusi ke dalam 5 subjenis. Yang pertama yaitu verdiktif, yaitu tindak tutur yang ditandai oleh adanya keputusan yang bertalian dengan benar atau salah, namun keputusan tersebut bukan keputusan yang bersifat final. Yang kedua, eksersitif, yakni tindak tutur yang merupakan akibat adanya kekuasaan, hak atau pengaruh. Yang ketiga, komisif, yakni tindak tutur yang ditandai oleh adanya perjanjian atau perbuatan yang menyebabkan si penutur melakukan sesuatu. Yang keempat, behabitif, yakni tindak tutur yang mencerminkan kepedulian sosial yang bertalian dengan rasa simpati, saling memaafkan atau saling mendukung. Dan yang kelima, ekspositif, yakni tindak tutur yang digunakan dalam menyederhanakan pengertian atau definisi yang berasal dari referensi tertentu. Lalu tindak perlokusi, yakni efek tindak tutur si penutur bagi pendengarnya. Dalam penegasan lain, bila tindak lokusi dan tindak ilokusi lebih menekankan pada peranan tindakan si penutur, maka pada tindak perlokusi yang ditekankan adalah bagaimana respon pendengarnya. Menurut J.L. Austin, berkaitan dengan fungsi bahasa sebagai pemengaruh pikiran dan perasaan, Austin mengatakan sesuatu seringkali menimbulkan pengaruh yang pasti terhadap perasaan, pemikiran atau perilaku si pendengar atau si penutur itu sendiri, ataupun bagi orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merancang, mengarahkan atau menetapkan tujuan tertentu pada perkataan yang akan kita ungkapkan. Inilah yang dinamakan tindakan perlokusi. Dalam tindakan perlokusi, akibat yang timbul memang dirancang dan diarahkan sedemikian rupa sehingga ada upaya untuk mempengaruhi pendengar secara maksimal. Apabila dikatakan, saya membutuhkannya agar ia mau meminjami saya uang, maka di sini terkandung upaya si penutur atau saya ini untuk memperoleh pinjaman uang dari seseorang melalui cara-cara tertentu. Artinya, sesuatu tindakan perlokusi merupakan hasil yang diinginkan atau telah diperhitungkan sebelumnya oleh si penutur. Jadi tujuan si penutur untuk memengaruhi pendengarnya itulah yang paling menonjol dalam tindakan perlokusi ini. Sekian video dari saya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton dan mohon maaf jika ada penjelasan atau pemaparan yang sulit dimengerti atau sulit dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.